Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menunjukkan ya pada teman-teman sistem PLTS saya untuk backup di bengkel, di toko, dan di kolam ikan ya teman-teman. Jadi di 3 tempat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke bengkel dulu ya teman-teman. Untuk pemakaian ya harus PLTS atau sistem backup dari PLTS ini kita pakai di bengkel seperti apa. Kita lihat untuk peralatan yang bisa dihidupkan ya untuk PLTS ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk yang pertama teman-teman, di sini saya memakai backup di bengkel untuk menghidupkan peralatan ya yang ada di bengkel seperti alat tambal ban ya teman-teman. Dan yang kedua ini adalah bor ya teman-teman, untuk membersihkan mesin ya teman-teman. Jadi kita untuk membersihkan kotoran ya yang ada pada mesin dari sepeda motor ya teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk arus backup LTS ya untuk membersihkan kotoran ya dari mesin sepeda motor ya. Yang kedua, kita di sini menghidupkan gerinda tangan ya untuk pemotokan besi ya teman-teman. Dan yang keempat, di sini saya memanfaatkannya untuk mencharger ya teman-teman. Ini adalah charger untuk mencharger peralatan ya teman-teman. Jadi nanti ketika terjadi pemadaman dari PLN ya, jadi saya dapat charger peralatan saya ya yang ada di perbengkelan ya. Jadi nanti juga kita akan menambahkan untuk arus DC ya teman-teman, untuk mengetes bohlam-bohlam yang ada di bengkel ya. Jadi ini memakai arus DC ya untuk pengetesan bohlam ini. Nanti kita akan tambahkan untuk perkabelannya ya. Jadi di sini saya hanya memasang untuk jalur AC ya teman-teman. Jadi ini untuk jalur AC untuk sementara ya teman-teman. Dan ini langsung kita hubungkan ke PLTS ya, lalu masuk ke jalur di toko ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke yang kedua untuk backup di toko ya teman-teman. Sekarang kita langsung ke lokasi. Oke, sekarang kita sudah sampai di dalam toko bapak saya ya. Jadi di sini saya memanfaatkan PLTS untuk pengetesan bohlam ya teman-teman, karena di sini kita juga menjual bohlam ya teman-teman. Jadi ketika terjadi pemadaman ya pada siang hari maupun malam hari ya, jadi kita bisa memanfaatkan jalur backup PLTS untuk pengetesan bohlam ya teman-teman. Jadi kita akan coba ya teman-teman. Jadi ini untuk jalur PLN dan ini untuk jalur PLTS ya teman-teman. Oke, setelah dicolokkan ke jalur PLTS, langsung saja kita coba ya teman-teman. Oke, bisa dilihat ya, ini adalah jalur PLTS ya teman-teman. Jadi kita bisa
menjual ya bohlam ketika atau mengetes bohlam ya ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN ya. Jadi untuk backup PLTS ini kita memanfaatkan untuk di toko untuk pengetesan bohlam seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga kita juga memasang untuk arus DC di dalam pertokoan ini ya, seperti apa kita lihat. Jadi untuk arus DC ya masih seperti biasa di sana ya, jadi tidak dipakai ya. Jadi hanya untuk ketika pemadaman listrik ya teman-teman dari PLN baru kita memakai backup untuk penerangan arus DC ya. Dan di sana untuk arus AC ya dari PLTS ya untuk pengetesan bohlam ya seperti ini ya. Dan di sebelahnya juga ada jalur dari KWH PLN ya. Oke, kenapa saya di sini memilih PLTS juga ya untuk jalur backup di pertokoan maupun di perbengkelan. Dikarenakan di sini saya di sini mempunyai atau memakai 3 kWh meter ya teman-teman. Yang pertama kita lihat. Oke, jadi ini untuk kWh yang 900 kWh ya teman-teman. Bisa dilihat. Dan yang kedua ini adalah KWH yang 450 ya teman-teman. Jadi ini berada di rumah saya ya untuk penerangan di rumah. Jadi saya memakai yang 450 juga ya. Dan yang 900 tadi ya teman-teman. Untuk 900 kita memakai untuk makanya di bengkel untuk seperti mesin las yang beban berat-berat ya teman-teman. Dan ini untuk beban di rumah. Selain itu juga kita memakai PLTS ini untuk di siang hari ya, untuk di perbengkelan ya yang memakai arus AC ya. Oke, jadi posisi malam ini PLTS lagi hidup ya teman-teman. Jadi di sini pemakaian arus AC dengan beban di hampir di 7 watt ya teman-teman. Jadi malam ini pukul 11 lewat 19 menit ya teman-teman. Jadi baru sempat membuat video teman-teman dikarenakan di bengkel tadi dari tadi pagi ya sampai jam 9 malam lumayan ramai ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan menuju ke yang ketiga ya untuk jalur atau backup PLTS di kolam ikan ya yang berada di seberang rumah ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Jadi sebelum kita ke kolam, jadi kita akan menunjukkan untuk jalur AC ya, arus AC dari PLTS yang menuju ke kolam ya. Jadi kita akan masuk ke dalam toko untuk melihat jalur ya dari backup PLTS untuk di kolam ikan ya teman-teman. Oke, jadi ini untuk pergabelan yang menuju ke kolam ikan ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Jadi kita akan keluar untuk melihat ya teman-teman. Oke, jadi ini untuk KWH yang ketiga ya, yang 450 KWH ya teman-teman, untuk penerangan di toko ini ya teman-teman. Jadi di sini kita memakai 3 kWh meter ya. Saya memakai 2 untuk perbengkelan untuk yang 900 ya. Oke.
Oke, jadi itu untuk jalur kabel yang menuju ke kolam ya teman-teman. Jadi dari dalam toko ya, dari saklar di dalam kita langsung keluar. Jadi ini untuk jalurnya ya. Oke, bisa dilihat di sebelah sana ya. Dan jalurnya langsung menuju ke kolam ikan yang ada di seberang sana teman-teman. Jadi di sini kita harus melewati jalan ya, dan ada sungai ya juga di sana. Oke, kita langsung ke sana teman-teman. Oke, jadi kita harus menyeberangi sungai ya teman-teman untuk menuju ke kolam ikan ya, untuk melihat hasil ya dari backup PLTS untuk di kolam ikan. Jadi kita harus menyeberang ya teman-teman. Setelah melewati jalan, kita akan menyusuri atau melewati sungai ini ya teman-teman. Ini ada sungai kecil ya. Oke, dan di sana untuk kolam ikan ya, untuk atau bolam ya yang dari backup PLTS ya. Oke, kita akan langsung ke sana teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi ya, setelah menyusuri sungai kecil ya yang ada di seberang rumah saya teman-teman. Jadi setelah melewati jalan, kita menyeberangi sungai ya, baru kita bisa sampai di tempat jalur backup ya, untuk dari PLTS untuk penerangan di kolam ikan ya. Oke, jadi seperti ini untuk backup dari PLTS ya, untuk penerangan di kolam ikan punya bapak saya teman-teman. Jadi di sini untuk di sini ada kolam yang memutar ya teman-teman untuk kolamnya. Jadi di sini kita memanfaatkan arus PLTS untuk penerangan di kolam ikan ya. Oke, lumayan terang ya arus dari PLTS ini ya, dengan memakai arus AC untuk jalur backup di kolam. Jadi di sini ada dua kolam ya teman-teman. Jadi di sebelah sana juga ada kolam ya teman-teman, yang lumayan besar ya. Dan di sini tadi ya teman-teman, di sebelah sana ya. Jadi untuk kolamnya di sini memutar ya teman-teman. Dari sana lalu ke sini lagi ya teman-teman, balik ke sebelah sana. Di sana juga ada gubuk bambu ya, tempat kita bersinggah ya untuk melihat suasana ya di kolam ikan ya. Jadi di sini saya akan memakai arus PLTS saya di sini untuk backup di kolam ikan ya. Jadi setelah kita memakai untuk di siang hari, kita memakai untuk di perbengkelan ya, dan di toko juga ya teman-teman. Jadi selain itu saya memanfaatkan ya untuk arus PLTS ini untuk penerangan di kolam ikan ya, punya bapak saya ya. Jadi walaupun saya yang membangun PLTS ya teman-teman, jadi bapak saya juga bisa menikmati atau bisa mendapatkan manfaat ya dari PLTS saya ini teman-teman. Jadi tidak hanya saya saja ya yang bisa memanfaatkan atau
menikmati ya hasil dari PLTS ini. Jadi bapak saya juga di sini bisa memanfaatkan untuk di penerangan seperti di sini ya teman-teman, di kolam ikan ya. Oke, jadi lumayan terang ya teman-teman untuk arus PLTS ya. Kita memakainya di kolam ikan ya. Jadi nanti ketika terjadi pemadaman ya teman-teman, jadi di sini untuk di kolam ikan ya, jadi akan tetap terang ya, atau menyala untuk bohlam yang sekitar 7 watt ya, untuk watt dari bohlam tersebut ya teman-teman. Jadi di sana juga ada rumah ya teman-teman. Jadi nanti kemungkinan di sini ya teman-teman, akan pada saat terjadi pemadaman akan tetap menyala untuk di kolam di sini ya. Jadi nanti kita hanya sendiri ya yang terlihat terang ya untuk di daerah sini ya teman-teman. Jadi untuk penerangan ya, nanti ketika terjadi pemadaman PLN mungkin tetangga-tetangga nanti akan gelap-gelapan ya teman-teman. Jadi di sana juga ya, itu untuk arus PLN ya. Jadi seperti inilah untuk jalur backup atau penerangan di kolam ikan ya teman-teman. Kemungkinan ini ya saya akan tetap menyalakan sampai pagi ya teman-teman. Jadi untuk penerangan di sini kita mulai dari pukul 9 malam ya, atau jam 10 malam sampai pagi ya teman-teman. Jadi ini mungkin tidak akan menguras untuk arus ya dari PLTS, karena hanya memakan arus atau watt di 7 watt ya teman-teman. Jadi mungkin bisa sampai pagi ya, atau bisa dipakai nanti untuk malam selanjutnya ya teman-teman, karena saya memakai aki PLTS ya yang 100 ampere ya, walaupun sudah menurun ya. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat tadi ya untuk sistem backup ya dari PLTS saya yang sederhana ini teman-teman. Jadi saya bisa memanfaatkan untuk arus DC sebagai penerangan juga ya, ketika terjadi pemadaman listrik ya dari PLN ya teman-teman. Dan untuk arus AC ya teman-teman, jadi di sini saya memanfaatkannya ya di perbengkelan ya, maupun di toko bapak saya ya, dan juga di penerangan ya di kolam ikan ya teman-teman. Jadi pada malam hari saya memakai untuk penerangan di kolam ikan ya, dan siang hari saya bisa memakai PLTS ini ya teman-teman untuk backup juga di perbengkelan ya, seperti menghidupkan peralatan-peralatan yang seperti sudah dijelaskan tadi ya teman-teman, dan juga di toko ya teman-teman. Jadi saya atau bapak saya bisa memanfaatkan untuk arus backup ya dari PLTS ini untuk mengetes bohlam-bohlam ya, karena di sini kita menjual juga seperti bohlam ya teman-teman.
Jadi ketika terjadi pemadaman kita bisa mengetes ya kepada si pembeli ya, membuktikan ya kepada pembeli ya bahwa bohlam tersebut masih bagus ya, masih bisa menyala ya teman-teman. Jadi di sini saya bisa memanfaatkan PLTS untuk mengurangi ya teman-teman. Seperti tadi sudah bisa dilihat untuk KWH meter saya di sini memakai 3 ya teman-teman, 3 KWH. Yang pertama yang 900 ya, dan yang kedua ada 2 KWH yang 450 ya teman-teman. Jadi seperti tadi, jadi kenapa saya memilih ya untuk memilih PLTS juga sebagai backup untuk bengkel dan toko dan juga di kolam ikan, karena di sini kita banyak sekali memasang KWH meter dari PLN. Jadi untuk mengurangi ya, untuk atau apa namanya, pemakaian PLN ya, supaya nanti kita bisa menyisihkan uang ya untuk ditabung ya, supaya bisa mengupgrade lagi untuk PLTS ini ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi ini bisa juga dimanfaatkan ya untuk teman-teman mungkin yang punya usaha-usaha kecil ya, nanti bisa memakai PLTS untuk sistem backup di toko maupun usaha masing-masing ya teman-teman, ya khususnya yang pedagang juga ya, bisa memanfaatkan PLTS sebagai backup untuk penerangan di toko, kios dan lain-lain ya teman-teman, supaya kita tetap bisa menjalankan usaha kita dengan lancar ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula.